Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat hari ini kita boleh merasakan kemurahan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bertemu muka dengan Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap.
sumber segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber penghiburan kami Bapa. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kau cukup bagi kami Bapa yang maha baik. Haleluya Yesus, haleluya. Glory Jesus. satu-satunya jawaban doa. Haleluya. Sungguh luar biasa
Ketika kita seorang percaya, dari kesaksian menuju kesaksian, inilah sebagai tugas seorang percaya menyaksikan betapa luar biasa Tuhan Yesus Kristus berkarya atas dunia, terlebih bagi orang percaya. Inilah yang akan saya saksikan bahwa ketika suatu hari kakak ipar saya sakit, kakak yang besar, ya kakak ipar juga besar, mengajak saya dan istri untuk berdoa. Waktu itu berdoanya rencana hari Sabtu, hari Jumatnya telepon dan udah janjian akan dijemput. Nah, pas hari Sabtunya, ketika hari itu tiba, ternyata pagi itu kakak yang mau jemput, dia mengatakan doa kepada kakak yang sakit ini batal dengan alasan bahwa heran dan ajaibnya mobil, dia ada 2 mobil di rumah, di start nggak nyala, padahal mobilnya tiap hari ke kantor normally. Yang kedua tidak bisa bunyi juga. Nah, terus kita katakan udah naik apa namanya tuh Grab aja. Dia nggak biasa naik Grab. Kemudian dia perintahkan kepada drivernya untuk ngambil 1 mobil lagi di kantor. Nah, di tengah jalan si drivernya mau ngambil mobil, tiba-tiba kendaraannya tuh jatuh nyangkut separator ya, jarinya tuh kesleo dan nggak bisa nembak mobil. Nah, lantas diputuskan bahwa saat itu juga pending tidak jadi untuk berdoa. Nah, saya dikasih berita gitu oleh istri, saya katakan gini, dibatalkan gitu. Ini jiwa, saya bilang, jiwa satu berharga di mata Tuhan. Saya akan berangkat sendiri, walaupun saya itu kakak ipar saya akan berangkat sendiri, saya akan berdoa, saya akan memberikan dia ketenangan jiwanya, karena itulah orang yang saat itu perlu pasti. Mana kuncinya, saya jalan sendiri. Nah, saya udah jalan keluar pintu, puji Tuhan, istri saya ikut. Wah, puji Tuhan luar biasa. Jadi akhirnya saya berdoa. Nah, setelah ditiba di rumahnya, apa yang terjadi? Dia memang sakit, tapi masih bisa bicara, badan udah kurus, bisa jalan. Nah, sehingga saat itu kakak ipar saya ini bertanya ngedadak, saya juga pertanyaan itu yang sungguh mengejutkan saya gitu. Begini, tolong jelaskan tentang surga dan neraka. Nah, dalam hati, kok orang sakit nanyanya tentang surga dan neraka. Lah, saya bilang bahwa jawabannya di dalam Tuhan itu sangat pasti. Gitu. Ketika kita kenal Yesus adalah Tuhan dan makanya dengan mulut dia juru selamat, kita udah selamat. Ada ayat yang satu lagi saya bilang maka saya yang Yohanes 14:6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya katakan kepada dia, surga adalah yakin dan pasti, nggak usah takut. Saya bilang gitu. Terus karena apa? Yesus sendiri adalah jalan. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran firman Tuhan dan hidup, kita akan dibawa ke rumah Bapa di surga. Ini sebagai pengantaran sungguh luar biasa, karena tanpa Yesus tidak bisa ke surga. Oleh sebab itu nggak usah takut gitu kan. Nah, dia langsung manggut-manggut, langsung katakan gini, kalau gitu boleh nggak saya minta dibaptis? Oh, tentunya boleh, karena di tempatnya dia yang dia percayai, katanya sudah beberapa tahun-tahun membaptis susah banget. Akhirnya saya hubungi dengan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Albert, gimana kalau saya membaptis? Oke, diberikan pelatihan dulu, pembelajaran, belajar dulu sebentar, setelah dikasih beberapa pertemuan dengan teman-teman yang lain, akhirnya dibaptis. Nah, apa yang terjadi? Ketika sudah dibaptis, terus sakit penyakitnya mulai sembuh.
Tapi tidak diduga, tidak dinyana, pada saat bulan ketiga, beliau ini sakit keras banget, lantas harus diopnam. Lah, pada saat diopnam itu tanya lagi, dia sepertinya ragu-ragu. Saya bilang, Kak, nggak usah perlu ragu-ragu. Sudah mengenal Tuhan, mengenal Yesus, nggak perlu, pasti surga ada di tangan kita. Sebelum saya katakan gini, mari kita, saya ajarin berdoa, saya selalu berdoa dengan gini, kita minta pengampunan, karena kita nggak tahu apa yang diperbuat kita dulu masa kecil kita dulu kepada siapapun, orang tua, sahabat, apapun siapapun, kita minta pengampunan dosa. Oleh sebab itu, saya ngajari bagaimana minta pengampunan dosa, bagaimana nanti terus Tuhan pasti akan mengampuni sebesar semerah kemis pun akan diputihkan. Nah, inilah yang merupakan iman percaya luar biasa. Satu hari ketika itu, kira-kira seminggu setelah saya berdoa, saya tiap hari berdoa, kalau enggak waktu itu memang COVID, saya pakai kadang pakai video, saya doa lewat video. Udah datang langsung dibilang bahwa hanya waktu ini adik segera datang, istrinya bilang gitu, ternyata sudah mau bicara, mau pamitan. Saya panggil sama Pak Gembala dan sedatang, luar biasa doakan dan penyerahan total. Inilah akhir masa hidupnya. Tapi yang sungguh luar biasa adalah ketika orang yang meragukan tentang surga dan neraka sudah ada jawabannya, sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini merupakan penguatan, peneguhan bagi kita semua. Kepada siapapun kita harus memberikan berita keselamatan kepada, terutama dalam keluarga terdekat dulu, dari Yerusalem, mungkin Samaria, Yudea, dan bahkan seluruh ujung bumi. Inilah kesaksian yang kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan buat pertemuan malam hari ini. Saya percaya ketika tadi saudara sudah terlibat dalam pujian dan penyembahan pada Tuhan, hati saudara terbuka, dan saya percaya sudah mulai ada satu koneksi dengan Tuhan secara khusus pada malam hari ini. Dan ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya Tuhan juga ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kita hidup, kita berpikir, kita juga harus menggunakan emosi kita, berperasaan, maka pikiran kita dan perasaan kita harus berinteraksi dengan situasi yang kita alami dalam keseharian kita. Dan tentunya ketika yang kita hadapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, pikiran, perasaan kita, maka hal itu akan menjadi gangguan bagi pikiran dan perasaan kita. Tentu kalau hal itu bersifat negatif, maka menjadi gangguan negatif pada pikiran perasaan kita. Tapi hal itu hal yang positif, hal yang menyenangkan, berita baik, pasti itu juga memberikan dampak positif bagi pikiran perasaan kita. Oleh karena itu saudara, selama barangkali hal itu pengaruhnya positif bagi kita, memberikan dampak positif bagi kita, tentu nggak ada persoalan. Di sana kita akan dengan sangat mudah mengatakan, puji Tuhan, hari ini aku diberkati Tuhan, hari ini aku merasa Tuhan beserta dengan aku, dan berbagai hal. Mungkin pengagungan kepada Tuhan tidak henti kita sampaikan. Tetapi bagaimana sekiranya saudara dihadapkan dengan situasi negatif yang saudara tidak inginkan terjadi, mendengar berita yang saudara tidak inginkan, mendapat perlakuan yang saudara tidak pernah harapkan. Dalam Alkitab, kitab Mazmur itu kaya sekali dengan kesaksian anak-anak Tuhan di masa lalu. Para pemazmur yang menulis Mazmur adalah mereka berusaha mengungkapkan secara terbuka kepada Tuhan apa yang mereka rasakan dalam hari-hari mereka. Bahkan kalau terkesan kadang-kadang mereka seperti merasa putus asa, tertekan, tapi itulah mereka. Mereka terbuka kepada Tuhan dengan perasaan mereka. Mereka terbuka kepada Tuhan dengan pikiran mereka.
Keterbukaan mereka bukan kepada orang lain, bukan kepada pihak lain. Ini yang berbeda dengan kita hari-hari ini, saudara. Kita lebih banyak terbuka dengan pikiran perasaan pada orang-orang tertentu yang kita harapkan mereka bisa mengerti kita. Tapi faktanya justru apa yang kita sampaikan bukannya dimengerti, tapi kita mulai diberikan banyak nasihat yang akhirnya bukan mengurangi beban pikiran, jadi menambah beban pikiran. Oleh karena itu, saudara, dalam Mazmur pasal 31, Raja Daud berkata begini di ayat yang ke-10. Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Jadi saudara lihat di sini, merasa sesak karena sakit hati. Akhirnya berdampak pada mata, mengidaplah mataku, meranalah jiwaku, dan juga berdampak pada tubuh. Inilah situasi negatif yang tanpa kita sadari ternyata berpengaruh pada kehidupan kita. Kemudian dilanjutkan lagi dalam ayat yang ke-11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saya kira ini juga kita bisa alami, saudara. Ketika saudara merasa sakit hati, jiwa saudara merana, hidup dalam duka, akhirnya apa? Kesengsaraan saudara, kedukaan saudara membuat kekuatan saudara merosot, membuat tulang-tulang menjadi lemah. Bahkan dalam ayat dikatakan mengeringkan tulang, saudara. Jadi masalah yang kita hadapi, masalah negatif yang kita hadapi, itu masalah yang cukup serius dan tidak bisa dianggap biasa saja. Karena itu, saudara, saya ingin kita belajar hari ini. Tadi saya katakan di awal, pemazmur mereka adalah orang yang terbuka kepada Tuhan, terbuka dengan pikirannya, terbuka dengan perasaannya. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan tentang situasi yang mereka hadapi, mereka itu sampaikan kepada Tuhan. Bahkan dia katakan di ayat 12 lagi di sini, kelanjutan dari ayat ini. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada hidup Daud di masa itu. Tetapi saudara-saudara, mengapa sampai dikatakan mereka yang melihat aku, bahkan kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku jangan lari daripadaku. Saya membayangkan, saudara, ketika kita punya satu pergumulan, kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita, yang tadinya kita harapkan ada bersama dengan kita, yang tadinya kita harapkan bisa mendengarkan curahan kita, yang tadinya mereka bisa mengerti atau minimal bertanya apa yang mereka bisa lakukan untuk kita. Tetapi justru mengatakan mereka di jalan lari daripada dia. Saudara, pernahkah mengalami hal seperti ini, saudara? Kenalan saudara, keluarga saudara justru lari dari hadapan saudara, nggak mau ketemu dengan saudara. Ketika saudara dalam situasi yang kritis. Dan Daud pernah mengalami hal itu. Saudara-saudara, salah satu yang kalau saudara bisa baca dalam Mazmur pasal yang ketiga adalah Mazmur pasal yang ketiga itu mengatakan Mazmur Daud ketika Allah terhadap Absalom anaknya. Saudara tentu tahu peristiwa mengapa harus lari dari Absalom anaknya. Absalom anak kandung dari Daud. Tapi karena ambisi ingin menjadi raja menggantikan ayahnya, Absalom mengambil langkah pintas. Di luar istana dia mendeklarasikan diri sebagai raja. Dan ketika dia punya pengikut puluhan ribu orang, maka dia mulai menyerang istana untuk merebut istana dari ayah kandungnya. Karena Daud tidak mau berbenturan dengan anak kandungnya, Daud memilih lari dari istana. Itulah kesaksian Daud yang dituangkannya
di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Sehingga dia mengatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku. Berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara, tentu termasuk orang-orang yang mengenal Daud, orang-orang yang dekat dengan Daud, pasti ada yang ikut dalam rombongan yang mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kenapa demikian, saudara? Mengapa pernyataan ini begitu serius disampaikan Daud kepada Tuhan? Karena selama ini kan orang tahu kemana Daud berperang, dia menang karena Tuhan bersama dengan kita. Tetapi ketika anak kandungnya justru melawan dia, orang berpikir habis Daud sudah. Tuhan tidak lagi di pihak dia. Jadi tekanan itu bukan sekedar serangan dari anak kandung, tapi karena ada kenalan-kenalan juga mencoba menyimpulkan sesuatu dari apa yang mereka lihat. Jadi hal yang salah juga bisa kita lihat di sini ketika mengatakan kenalan-kenalanku justru lari daripadaku. Ketika kita diberkati Tuhan, banyak orang bahkan tidak kenalan pun merasa dia mengenal kita. Bahkan menghubung-hubungkan kita bahwa kita dekat dengan dia dan sebagainya. Tapi coba ketika saudara dalam tekanan, dalam kondisi yang sulit, barangkali mengatakan, aduh maaf, saya memang tahu orang itu, tetapi saya nggak begitu dekat dengan dia. Karena takut mereka terkena dampak dari kesulitan kita. Ini manusiawi, saudara. Jadi kembali kepada hal ini, katakan, ya Tuhan, hidupku haris dalam duka, menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Bahkan yang lebih serius lagi adalah aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Artinya apa? Dia berpikir orang sudah akan melupakan dia. Dianggap sudah mati, dianggap sebuah barang pecah. Sama seperti kita, mungkin orang tinggal menunggu berita akhir dari kita, bahwa kita matikah karena sakit, atau kita hancurkah karena pergumulan kita. Tapi ada satu hal, setelah Raja Daud mencurahkan segala perasaannya, emosinya kepada Tuhan, kemudian dia katakan dia 20, saudara. Inilah titik baliknya. Di satu sisi dia berbicara apa yang dia rasakan karena kondisi yang ada. Tapi kemudian ketika dia memandang kepada Tuhan, dia mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ingat, tadi saya katakan di awal ketika ada gangguan negatif pada hati dan pikiran kita, itu membuat situasi tidak nyaman. Dan Daud tahu bagaimana mengatasinya. Sehingga dia berkata dalam ayat yang ke-20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudara, kembali di sini dibandingkan antara Tuhan dengan manusia. Manusia taunya hanya menghakimi dan menghukum, menjauhi kita ketika kita susah. Itu manusia. Tetapi justru Daud membalikkan situasi itu, dan dia mengatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu, musuh Tuhan, yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Perhatikan di sini, ada kebaikan Tuhan, jumlahnya limpah. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Artinya apa? Justru ketika teman-temannya, ketika kenalan-kenalannya, ketika orang-orang merasa tidak punya apa-apa untuk menolong dia, dia mulai katakan apa? Aku punya kebaikan Tuhan bagiku yang tersimpan bagiku, jumlahnya limpah. Limpah artinya apa? Lebih dari cukup.
Limpah artinya lebih dari cukup. Saudara-saudara, ayat 21 dia katakan, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persengkongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Ingat tadi saya katakan ketika kita masuk dalam Mazmur pasal yang ketiga, puluhan ribu orang menyerang Daud dan mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Daud mengatakan di sini, engkau melindungi mereka dalam pondok, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Karena pemahaman inilah, maka Daud mengatakan di Mazmur yang ketiga, tetapi Tuhan, engkau adalah perisaiku yang melindungi aku. Bahkan dia katakan, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dan luar biasa kalau saudara baca Mazmur 3, dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Bagaimana mungkin saudara di tengah-tengah kepungan musuh yang menginginkan nyawanya. Ingat, Daud dalam pelarian loh. Tapi kenapa dia bisa tidur? Karena kembali seperti ayat ini mengatakan apa? Engkau menyembunyikan aku dalam naungan wajahmu. Kata mereka di sini, termasuk Daud tentu dalamnya, terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Karena itu saudara, satu hal yang harus kita yakini. Orang boleh memandang kita sebelah mata. Orang boleh mengatakan kita kehilangan harapan. Orang bisa mengatakan kita tidak akan punya masa depan. Orang tinggal menunggu kata habis dari kita. Tetapi selama kita memandang kepada orang, kita akan terpengaruh. Tapi mari kita belajar malam hari ini seperti Daud mengatakan, alangkah limpahnya ya Tuhan kebaikanmu yang kau simpan bagiku. Sebab aku adalah orang yang takut akan engkau. Sebab aku adalah orang yang berlindung kepadamu. Itulah sebabnya engkau menyembunyikan aku dari persenggolan orang-orang. Engkau menyembunyikan aku dari perbantahan lidah. Akhirnya saya tutup dengan ayat 22 di Mazmur 31 mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara, kapan pertolongan Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang ajaib diberikan bagi kita? Justru pada waktu kesesakan. Artinya dalam kesesakan ketika tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan. Ketika orang-orang juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi di sini adalah Tuhan dengan cara yang ajaib. Terlalu banyak kalau kita mau berbagi kesaksian. Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban-ajaiban dalam kesesakan kita. Berapa banyak orang yang sakit divonis oleh dokter bahwa katakan harinya sudah selesai. Tapi dengan cara ajaib Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, saudara. Berapa banyak orang yang punya masalah di saya tutup dengan satu kesaksian. Suatu ketika, ini kejadian mungkin sekitar lebih 50 tahun yang lalu. Saya punya teman. Dia katakan begini, Pak, saya punya kesaksian yang luar biasa. Waktu dia bercerita dengan berkaca-kaca, saudara. Dia salah satu bisnis dia adalah mengimpor beberapa barang dari luar, termasuk barang-barang pabrik, saudara, kebutuhan pabrik. Satu ketika dia katakan, Pak, saya itu dapat orderan untuk memesan barang, mesin untuk sebuah pabrik. Mesin ini harus saya pesan dari Jepang. Dan dalam kontrak, tentu Pak tercatat dong, per hari keterlambatan, saya harus kena penalti 50 juta. Kontrak berjalan, saya lumayan dapat keuntungan Pak. Karena konsekuensi dari dari kontrak yang besar, dengan penalti yang begitu besar, karena saya juga dapat keuntungan yang besar.
Tetapi Bapak tahu dia katakan pada masa itu, 3 hari sebelum jatuh tempo, saya dapat berita bahwa barang saya akan terlambat minimal 3 hari kerja. Saya mulai menghitung, kalau 3 hari kerja terlambat, saya akan kehilangan uang 150 juta. Tapi waktu itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, tentu ini saya tidak bisa buat apa-apa karena memang masalah cuaca di laut yang tidak mungkin dipaksakan. Saya nyatakan sama Tuhan sebagai anak Tuhan. Saya harus bertanggung jawab. Yang tadinya sudah berpikir saya dapat sekian keuntungan, tapi saya kalau harus rugi ratusan juta, ya Tuhan saya harus bertanggung jawab. Saya tidak akan meminta macam-macam, saya akan bertanggung jawab. Kemudian dia katakan sama saya, Pak, sehari sebelum jatuh tempo, saya masuk kantor pagi-pagi, saya masuk ke ruangan saya. Saya katakan pada sekretar saya, tolong saya jangan diganggu. Kalau ada tamu, tolong jangan diganggu. Ada telepon, tolong jangan hubungkan ke meja saya. Saya ingin sendiri. Ada saya masuk ke kantor saya pagi-pagi jam 8. Bapak, apa yang saya lakukan dikatakan, saya berlutut di kantor saya. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ini kondisi harus saya hadapi. Dan barang saya harusnya sampai besok. Tetapi informasi paling cepat 4 hari baru sampai. Berarti saya kehilangan 200 juta. Dan saya cuma katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan lebih tahu dari saya. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Setelah saya duduk di meja saya merenung. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Seorang teman saya katakan, Pak, saya dengar barang Bapak telat ya. Saya dengar barang Bapak tertahan tengah laut ya karena cuaca. Saya bilang iya. Dia bilang apa? Pak, persis seperti barang yang Bapak mau ada di gudang saya. Karena dulu ada orang pesan sama saya tapi batal, Pak. Kalau Bapak mau silakan. Barang saya digeser ke tempat Bapak atau yang memesan. Nanti ketika barang Bapak datang, silahkan antar ke gudang saya. Dia katakan waktu itu saya tidak bisa bicara. Seperti saya merasa ini hal yang mustahil. Tetapi ternyata dalam kesesakan saya, dengan cara yang ajaib, Tuhan menolong saya. Sehingga dia katakan hari itu juga, saya proses barang itu untuk menggeser dari gudang teman saya kepada pemesan. Sehingga saya tidak kena penalti. Ada banyak kesaksian sejenis, saudara. Karena itulah dikatakan di sini. Ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku. Aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sekali lagi. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sekali lagi saudara, apapun yang engkau rasakan dalam hati dan pikiranmu, ceritakan kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan bagiku yang akan diberikan pada waktu kesesakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saudara-saudara, buka hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Sekali lagi ingat, Tuhan tidak tutup mata bagimu dalam kesesakanmu. Kalau engkau berpikir dalam kesesakan, engkau terbuang dari hadapan orang. Tapi percayalah malam hari ini, Tuhan mengarahkan matanya kepada engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu ya Bapa. Bahwa semuanya kasih setiamu tidak ada habis-habisnya bagi kami. Kasih setiamu tidak diukur dari apa kata orang. Tapi justru kasih itu melimpah bagi kami, melampaui pergumulan dan persoalan kami ya Bapa. Itulah sebabnya kalau hari ini firman Tuhan sudah membangunkan iman kami dan percaya kami. Bahwa Tuhan selalu ada bagi kami, yang mendengarkan seruan kami ketika kami berteriak minta tolong. Bapa, hamba-Mu berdoa, berkatilah anak-anak-Mu. Mereka yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan.
Mereka yang punya masalah keluarga disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang punya masalah dengan pekerjaan bisnis diberkati oleh Tuhan. Mereka yang punya masalah dalam hal apapun, Tuhan buka mata mereka supaya mereka bisa memenang Tuhan hadir dalam kesesakan mereka. Sekali lagi Tuhan berkatilah kami semua. Terima kasih Bapak buat persekutuan, buat ibadah doa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan